Oke, kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang namanya Sani dari Tanjung Pinang. Halo Sani, halo Tanjung Pinang. Nah, sebelum aku mulai ke ceritanya, aku mau kasih tahu katanya Sani, dia ini sebenarnya orangnya peka kali nih sama hal-hal mistis. Sani ini tipe orang yang bisa ngelihat mereka tapi harus dipaksa kalau siang. Tapi nanti kalau sekitaran jam 6 sampai malam tuh baru dia bisa ngelihat dengan jelas gitu ya. Itu aja informasi yang harus disampaikan dulu kata Sani. Nah, jadi ceritanya gini. Waktu itu si Sani ini lagi prakerin atau praktek kerja industri di tempat ayahnya kerja. Nah, Sani ini milih prakerin di tempat kerja bapaknya kan katanya ya biar sekalian gitulah pergi balik ya. Nah, di awal masa prakerinnya ini Sani masih enjoy, ya kan? Sampai akhirnya dia mengalami kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi gini ceritanya Jadi posisi tempat prakerinnya si Sani ini di lantai bawah, sedangkan ruangan bapak di lantai atas, ya kan? Jadi setiap kali pulang si Sani ini selalu nih naik ke atas nunggu di sofa tamu di luar ruangan bapaknya sekalian nunggu bapak selesai kerja. Nah, cuaca hari itu lagi mendung kali Itu udah agak sore itu ya. Sani ini duduklah di sofa tamu lantai atas itu kan. Nah, tiba-tiba waktu itu si Sani sempat ngelihat ada perempuan berseragam batik lewat depan dia sambil nunduk dan menuju ke kamar mandi. Awalnya Sani waktu itu nggak begitu peduli karena kan si Sani ini tipe-tipe orang nggak peduli gitu lah Nah, pas perempuan itu keluar dari kamar mandi terus lewat lagi di depan si Suni, perempuan tuh masih nunduk aja tapi dia tuh sempat ngelirik nih ke arah si Sani. Dan lirikan perempuan itu betul-betul seram kali kata si Sani. Masih dilirik nih ya. Tapi waktu itu si Sani tatapnya balik pakai tatapan tajam juga. Kok sinis kan, aku sinis-sinis juga lah kau. Tatap-tatapan tajam mereka berdua ini jadinya. Nah, dari sini kita sebut aja si perempuan yang masuk kamar mandi pakai baju batik itu si Mbak ya. Dah lah tuh kan. Keluar si Mbak, turun. Duduk santai aja situ si Sani nunggu bapak ya. Nah, selama masa prakerinnya ini Sani ini juga dekat sama salah satu kawan bapak di kantor. Kita sebut aja namanya Om Dio lah ya. Nah, jadi Om Dio ini punya kebiasaan kalau setiap kali pulang pasti pamit ke bapak ya. Bapaknya Sani maksudnya, bukan bapaknya Om Dio, bapak Sani ya kan. Nah, hari itu Om Dio ini teriaklah pamit ke bapaknya, bilang Om, Bang, katanya aku pulang dulu ya, kata. Nah, di saat itu ayahnya Sani nyaut dari dalam dengan suara lirih. Ya, kata. Baliklah Om Dio nih kan. Sani ini masih tetap duduk di sofa nunggu bapaknya nih ya. Nah, sewaktu nunggu ini tiba-tiba hujan turun makin lebat lagi Dan ternyata pas ditengok-tengok sama si Sani di sekeliling kantor itu udah nggak ada pegawai sama sekali, cuma tinggal dia sendiri lah sama si Mbak baju batik itu kalau memang masih ada di bawah ya kan. Waktu itu Sani nggak ada mikir apa-apa sampai akhirnya tiba-tiba Sani ditelepon sama bapak. Sempet bingung si Sani kan, kok bapak nelpon? Kan tinggal teriak aja bapak dari dalam. Tetap diangkat lah sama si Sani kan, takut durhaka nggak diangkat. Nah, pas diangkat ini ayahnya Sani bilang, "Adek, ayah lagi di luar ini, kejebak hujan. Adek tunggu bentar ya. Nanti kalau agak redaan dikit baru ayah balik." Terkejut lah si Sani. Loh, kok bisa pula ayahnya nih nggak ada di kantor? Jelas-jelas dia tadi dengar suara bapaknya itu kan, jawab Om Dio kan. Ya, kata. Dalam hati si Sani langsung lah, udah nggak beresin. Langsung si Sani turun ke bawah kan berlari itu. Karena dia makin ngerasa hawa di atas tuh udah makin nggak enak lagi tuh. Nah, di bawah ada sofa juga. Duduklah dia di bawah sofa itu. Duduk di bawah sofa apa sih dia duduk di sofa bawah itu nunggu ayahnya jemput, nggak di atas lagi ya. Sempat si Sani nengok keluar kan. Memang betul hujan lebat kali. Dalam hati si Sani ini dia mikir, gimana bapak aku nih kesini kalau hujan kayak gini terus? Sampai kapan aku nunggu di sini nih? Udah lah tuh, diam aja dia di bawah itu kan ya. Selama si Sani ini nunggu, suasana di bawah tuh udah gelap kali Walaupun udah dihidupin lampunya, tapi agak remang-remang gitulah suasana ya. Pas itu hati si Sani makin gak enak Jadinya keluarlah dia ke daerah parkir ya kan, sambil nenangin hati, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa gitu. Sambil istighfar. Nah, pas dia lagi berdiri di parkiran ini Sani ini ngelihat ke arah kiri, tempat dia prakerin itu Nah, pas Sani ngelihat ke situ, dia ngelihat ada si Mbak yang di atas tadi yang pakai baju batik tuh, yang nunduk dia, yang terus sini-sinisan sama dia. Nengok. Nah, si Mbak ini lagi duduk di meja kerjanya Sani ngadep ke komputer. Jadi Mbak ini ngebelakangin jendela gitu lah Terkejut si Sani kan. Wih, ada Mbak ini ngapain dia di mejaku? Kok nggak balik dia, orang udah pada balik. Tapi sempat si Sani mikir, orang hujan lebat kok, mungkin aja dia juga kejebak hujan gitu kan. Masih positif thinking lah gitu si Sani. Walaupun dia tahu kapan aku nengok Mbak ini seharian kayaknya nggak ada lah. Dah lah tuh kan nggak ada dia mikir kalau si Mbak ini setan. Nah, setelah capek dia tegak-tegak di luar kan, masuk lagi si Sani nih duduk di sofa bawah itu sambil main handphone. Nah, pada saat itu dia langsung buka YouTube yang ngaji-ngaji karena udah ngerasa agak takut itu Sani. Udah mau malam. Kalian ingat kan si Sani kalau misalnya siang memang harus dipaksa kali nengok baru tuh tengok. Tapi kalau udah jam 6 ke atas makin jelas itu terlihat. Dah tuh dia duduk, dia dengar lah itu kan suara ngaji-ngajian. Tiba-tiba si Sani dengar di lantai atas kayak ada bunyi jejak kaki, tapi cepat kali tuh kayak bolak-balik gitu. Diperbesar lagi suara ngaji itu masih Sani kan. Nah, pas dibesar ini, kalian tahu Sani lihat apa? Sani lihat si Mbak batik tadi ngerangkak. Ya, ngerangkak pakai baju putih kotor kali, rambutnya panjang Kalian tahu dia lagi ngapain? Lagi mau turun tangga ngerangkak. Rambutnya panjang. Dah kan?
Nah di saat si Sani lihat si Mbak itu, Sani udah nggak bisa buat dan ngomong apa-apa. Sani malah cuma bisa natap si Mbak itu. Ditatapnya kan Mbak tuh lagi ngapain? Jongkok, jongkok sambil mereng-merengin kepala. Supaya apa? Supaya mata sebelahnya ini bisa nengok si Sani. Jadi kayaknya ganggu itu rambutnya. Gitu-gitu. Terus senyum dia nyeringai sambil ngedadah. Dia kayak gini. Ya Allah, aku kebayangin lagi. Dan di saat itu Sani ini pengen kali rasanya pingsan, tapi nggak pingsan. Karena baru pertama kali itu si Sani bisa ngeliat setan sejelas itu. Dan itu kalian tahu, belum lewat dari jam 6 loh, Itu di bawah jam 6. Biasanya kan dia harus maksa kali nengok kan, biar bisa nengok setan di atas jam 6. Di atas jam 6 apa di bawah jam 6 ya? Kalau jam 5 tuh di bawah. Tapi di bawah jam 6 itu dia udah tengok setan sejelas itu. Iya kan? Sani pun pada saat itu ngumpulin semua tenaganya yang tersisa supaya ngomong tuh. Akhirnya bisa dia ngomong. Dia bilang apa? Nggak usah ganggu ya kak. Aku nggak ada ganggu kakak. Diam kakak situ. Begitu kan ya Wak? Setelah si Sani ngomong itu, kalian tahu si Mbak itu tetap dia ngegerakin kepalanya ke kiri ke kanan sambil posisi ngerangkak. Terus dia jongkok lagi, kepala gini-gini gitu aja terus ngerangkak, jongkok lagi. Di tangga tuh, kalau kata Sani yang muka itu sebelah kanan ketutup rambut, tapi Sani kayak bisa ngelihat ada darah di muka Mbak itu netes. Terus muka sebelah kirinya hancur kali dengan mata yang hampir mau keluar. Sani yang udah nggak kuat lagi kan akhirnya ngebentak si kakak itu. Pergilah woi, kau tuh selain jelek berisik kau ketawa aja. Gitu kan dia. Mantap Sani, hebat kau ya. Pas itu nggak tahu mungkin si kakak atau si Mbak ini baperan, dia langsung turun tangga cepat kali Pas turun tuh dia terbang sambil ketawa. Sani pada saat itu terlepas ngomong kasar sambil nutup mata. Apa aku ngomong kasar ya misalnya munyet katanya tutup mata gitu kan terbang kakak tuh kan berharap hilang gitu. Tapi ternyata pas Sani buka mata lagi, ternyata si Mbak itu udah duduk deh di sebelah si Sani sambil senyum menyeringi. Hebatnya si Sani nih ya. Saat si Mbak itu senyum sama dia, si Sani disenyuminnya balik. Begitu kan ya. Tapi akhirnya baru si Sani pingsan. Jadi langsung gitu loh. Pingsan juga akhirnya gue Sani. Pengen pingsan dari awal kan pingsan dia akhirnya. Tapi sempat pula disenyumin balik si Mbak itu mantap. Dah lah tuh ya. Entah berapa lama si Sani ini pingsan Sani ini akhirnya sadar setelah bapaknya sampai di kantor. Dia nyoba buat bangunin Sani. San bangun. Tidur pula kau. Nah ayahnya si Sani ini kira si Sani ini ketiduran di sofa. Padahal pingsan anak itu. Nah pas dia bangun ini langsung lah si Sani bilang sama bapaknya. Pak yuk dah balik kita. Takut Sani di sini Pak. Di situ tadi ada perempuan Pak mukanya hancur katanya. Langsung lah bapak digerak mau balik ya kan. Nah pas mau balik ini ya masih ada lagi nih. Si Sani lihat lagi si Mbak tadi. Si Mbak ini ikut keluar ngikutin Sani sama bapaknya mau ikut balik. Gak usah aku ikut. Tapi kalian tahu posisi si kakak ini ngapain? Sambil kayang udah gak ngerangkak lagi. Kayang berjalan tuh, kayang rangkak. Senyum-senyum deh gitu sama si Sani. Terus waktu itu Sani bisa lihat mulutnya tuh robek. Mukanya hancur kan. Yalah rambutnya udah kesingkap ya kan dia kayang. Langsung lah digandeng yang bapaknya cepat jalan si Sani ini kan narik bapaknya juga. Biar bisa cepat-cepat keluar dari area kantor tuh Dah lah tuh ya. Keluar tuh dari area kantor. Belum selesai nih ya belum. Beberapa hari setelah itu Sani ini juga sempat ngeliat si Mbak itu lagi dengan posisi yang gak kalah epic ya Jadi adalah nih suatu hari si Sani ini lagi mau ngambil berkas di ruangannya pas jam pulang kerja gitu ya. Nah pas dia masuk ke ruangan itu tiba-tiba dia ngedengar ada suara ketawa cekik-cekikan gitu di ruangan supervisornya. Nah karena penasaran ditengok lah sama si Sani kan ke dalam ruangan supervisor itu. Nah pas ini si Sani ngeliat si Mbak itu di atas meja supervisornya, posisi kepalanya di bawah, badannya di atas. Terus dia ngapain? Dia ngejulurin lidahnya, ngejilat perutnya sendiri yang udah hancur tuh. Bisa nggak kalian bayangkan? Handstand. Terus lidahnya naik berarti lidahnya ke atas. Dia ngejilatin perutnya sendiri. Dan kalian tahu, sisa ini aku nggak ngerti lah dia seberani apa. Waktu dia nengok itu bukan dia terperanjat, aku pingsan pas itu. Dia ngapain? Hai. Dia hai kan ya si kakak handstand tuh. Udah hai, baru dia lari keluar. Ramah kali si Sani ini memang ya. Dan setelah hari itu Sani pun jadi sering kali ngelihat si kakak itu di tempat prakterinnya nih Tapi mungkin sekarang udah berkawan akrab mereka entahlah. Bagusan. Tapi berani kali kau. Bisa-bisa aja setan dihaikan, disenyumin balik. Ya Allah, pasti ramah kali. Kalian cari Tanjung Pinang Sani berkawan kalian sama dia. Setan aja dikawanin ya kok apalagi kalian. Ya kan? Makasih ya Sani. Salam buat Om. Kita lanjut lagi ke kisah kedua ya. Oke
kisah kedua yang bakal aku ceritain ini adalah cerita dari Wawa yang nggak mau disebut namanya. Kita sebut aja namanya Fedora lah ya. Nah, jadi cerita yang Fedora alami ini Wak terjadi setelah beberapa bulan si Fedora ini menikah. Tepatnya kejadiannya bermula pada tahun 2017. Nah, suaminya si Fedora ini abdi negara Wak, jadi mengharuskan mereka untuk tinggal di rumah dinas. Kita sebut aja nama suaminya Fedora nih Bang Irun ya. Nah, awalnya semua biasa aja Wak sampai di bulan ketiga pernikahan. Nah, Bang Irun ini jadi sering pulang larut karena memang pekerjaan dia. Fedora ingat betul Wak kejadian pertamanya itu. Waktu itu hari Kamis. Bang Irun ini pulang sekitar jam 11 malam. Biasanya mereka tuh kalau Bang Irun balik ngobrol dulu nih sebelum tidur. Tapi karena Bang Irun ini udah terlalu capek kali ya kan, jadi tidur duluan. Sedangkan si Fedora ini masih nonton TV, masih main handphone gitu lah sampai kira-kira jam 2 pagi. Nah, lagi seriusan main game tuh, tiba-tiba Fedora dengar ada suara anak kecil lari-lari main gitu ya. Bercanda gitu lah di depan rumah gitu. Nah, pada saat itu Fedora mikir itu suara TV itu. Tapi lama-kelamaan kok suara ini makin jelas. Sampai akhirnya Wak Fedora matikan TV. Nah, di saat itu suara anak kecil tertawa itu makin jelas lagi Wak terdengar sama si Fedora nih. Dan suara tertawa itu tiba-tiba seolah berbisik ke telinganya Fedora. Tante, kami numpang main ya. Terus ketawa. Soalnya ngeledek tante Fedora. Fedora pun langsung tarik selimut, buru-buru tidur Wak. Karena Fedora yakin seyakin-yakinnya yang bermain itu bukan anak-anak sebenarnya, anak setan mungkin itu. Nah tuh, itu kejadian pertama. Beberapa bulan kemudian Wak, rumah dinas yang Fedora tempat ini mau direnovasi. Jadi mereka diharuskan untuk mengungsi sementara ke rumah dinas yang lagi kosong. Dan FYI juga Wak, di tempat Fedora ini ada dua jenis rumah dinas. Ada yang 2 lantai, ada yang 1 lantai atau rumah biasa. Nah, karena pada saat itu mereka mikir kepindahan mereka ini hanya sementara, mereka pun memilih untuk mengungsi ke rumah yang 2 lantai. Tapi ternyata kejadian di rumah sementaranya ini yang lebih ekstrim Wak. Posisi rumah sementaranya Fedora ini Wak dekat dengan tempat pembuangan sampah. Terus ada kali gitu lah yang cukup besar. Semua kamar di rumah itu ada di lantai 2. Satu kamar menghadap ke halaman dan satu kamar lagi menghadap ke belakang. Menghadap kayak ke kebun yang cukup rindang gitu lah Wak. Nah, lagi-lagi kejadian mistis terjadi di malam Jumat. Malam itu Bang Irun pulang agak malam Wak. Mereka sempat ngobrol tuh. Gak langsung tidur Bang Irun ya kan. Ngobrol-ngobrol ringan sampai gak kerasa udah jam setengah 2 pagi atau jam 2 pagi gitulah kira-kira. Nah, terus Wak tiba-tiba mereka dengar ada suara ayam. Suara ayam tuh berisik kali Wak, seolah-olah banyak ayam di kandang yang lagi diganggu gitu. Tapi yang bikin mereka merinding adalah mereka tahu di sekitaran tempat mereka tinggal ini tidak ada yang pelihara ayam. Nggak ada. Saat itu Bang Irun ngomong, "Bun, kok ada suara ayam ya Bun?" "Iya ya, Bunda juga dengar sih." Ayah bundanya aku agak so sweet gitu kalian pasti ya. Iya ayah juga dengar. Iya Bunda juga dengar. Nah, di saat ini Wak Fedora langsung keingat sesuatu. Oh ya, kalau ada suara ayam malam-malam, kata teman Bunda tandanya ada setan ya. Makin merinding lah Fedora waktu itu Wak. Nah, belum sempat si Fedora nih ngomong lagi, tiba-tiba Bang Irun langsung ngomong, "Ribut kali ayam ini sambil beranjak bangun Wak, mau membuka horden kamar mereka itu. Nah, di saat itu Wak Fedora langsung tarik tangan suaminya ngomong, "Abang, biarkan aja. Jangan diintip." Saat itu Bang Irun seolah-olah udah mengerti kenapa Fedora narik tangannya ya kan. Banding kau tengok yang macam-macam, mending gak usah kau buka. 10 menit mereka dengar suara ayam itu, lama juga loh. Tiba-tiba si Fedora kebelat pipis. Nah, pada saat itu kamar mandi di rumah itu ada di lantai bawah. Langsunglah Fedora ngomong sama lakinya kan, "Ya temenin pipis." Ditemankanlah Fedora ini sama Bang Irun. Dan FYI posisi pintu kamarnya si Fedora ini garis lurus Wak, sama tangga ya. Jadi pada saat kalian sampai di tangga keempat atau kelima, kalian bisa lihat halaman dari lubang ventilasi di lantai bawah gitu Wak. Nah, pas si Fedora nih sampai di tangga 4 atau 5 lah, tuk tak tik tuk, Fedora nengok dari ventilasi itu. Ada sosok perempuan, rambutnya ikal Wak, sepundak tapi. Terus pakai dress lusuh gitu. Berdiri di luar rumah membelakangi dia. Fedora langsung nunduk aja, jangan cepat-cepat dia lari ke kamar mandi, kebelet pipis. Nah, pada saat udah selesai pipis ya kan, Fedora keluar ke kamar. Fedora nggak nengok si Irun suaminya. Panggil-panggil, "Ron, sayang, ayah." Nggak ada jawaban si Irun Wak. Sambil ngegerutu si Fedora, mana si Irun ketemu ngawanin udah jelas takutan gitu kan. Jalanlah dia mau balik lagi ke kamar. Nah, pas lagi jalan naik ke tangga ini Wak, si Fedora nengok apa? Fedora lihat sosok yang tadi dia tengok di luar rumah yang ikal sebahu membelakangi dia tuh lagi berdiri tepat di tangga keempat atau kelima juga tuh dari atas. Dan sosok itu berdiri membelakangi Fedora juga. Antara mau teriak dan lemas nih si Fedora nengok itu kan. Dikuatkannya lah hatinya, berani kali memang mau aku dua orang ini. Ditutup mata ya. Fedora bilang bismillahirrahmanirrahim. Waktu dibuka mata ya Wak, sosok itu udah nggak ada.
Udah langsung tebir lah dia jalan masuk kamar ya kan. Nangis Fedora Wak, takut. Nah pas masuk kamar ini Wak, Fedora ini nengok si Irun udah rebahan tempat tidur. Langsung lah Fedora ngomong kan, ayah nih jahat kali. Udah tahu aku takut malah ditinggal katanya gitu kan. Dengar Fedora ngomong gitu bingung Abang Irun ini. Dia jawab, hah gimana sih kamu Bun? Baru aja ayah mau merem kok kamu malah marah-marah. Kamu loh yang jalan naik ke atas duluan. Ayah tanya, udah Bun tadi. Kamu gak dijawab, malah jalannya gitu ngelengos depan ayah gak ngomong apa-apa. Jadi Bang Irun ini nunggu bininya. Waktu udah selesai bininya pipis, udah selesai Bun, katanya enggak, si Fedora yang ngelengos aja. Padahal yang Fedora nengok Bang Irun gak ada di situ. Nah pas denger Bang Irun ngomong gitu ya makin merinding lah si Fedora. Udah jelas tadi aku gak ada nengok kau sayang, malah aku tengok cewek lain. Untung setan itu sekali simpanan Bang Irun heboh pula rumah itu ya kan. Akhirnya mereka berdua memutuskan lagi untuk udah sayangnya udah nggak usah kita bahas lagi, cukup sama-sama tahu aja kita sayangnya, sekarang kita tidur. Nah tidurlah ya. Itu kejadian kedua Wak. Kejadian selanjutnya beberapa hari setelahnya, FYI setelah kejadian malam itu Wak, Fedora ini minta adiknya nginap di rumah dinas sementara itu ya, sampai nanti mereka bisa balik lagi ke rumah pertamanya. Nah ceritanya, jadi Fedora ini Wak punya kebiasaan masak sore-sore biar besok paginya nggak ribet harus bangun pagi-pagi kali buat nyiapin bekal suaminya ya kan. Nah di hari itu Fedora ini masak udah dekat mau maghrib. Nah pas lagi masak ini Wak, tiba-tiba dia dengar ada suara orang buka pintu. Nah di saat itu dia nengok, oh adik aku baru balik kuliah. Ditanyalah sama Fedora, lo kok baru balik? Adiknya jawab, iya. Katanya gitu, singkat aja jawabannya. Abis itu Fedora bilang lagi, tolong nanti sapu depan TV ya, terus dipel dek. Belum aku sapu soalnya biar nanti malam waktu kita makan enak lagi tuh ya, bersih gitu. Nah pada saat itu adik Fedora nggak jawab apa-apa Wak, dia langsung masuk ke kamar mandi. Nah pada saat itu Fedora mikir, mungkin capek kali ya adik aku nih, makanya dia diam aja gitu. Terus nggak lama setelahnya adiknya Fedora ini keluar lagi dari kamar mandi, dia ambil sapu yang tergantung di dekat Fedora lagi masak. Nah karena pada saat itu Fedora nih fokus masak, Fedora nggak begitu memperhatikan adiknya. Yang Fedora lihat cuma adiknya pakai seragam perawat warna putih. Jadi memang adiknya ini perawat Wak, kuliah perawatan gitu. Nah selang sekitar 15 menit lah kan tiba-tiba dia dengar adiknya ngedumel. Aduh mbak ini kok naruh sapu kok depan tangga, saya kesandung aku. Nah dengar adik yang ngomong gini Fedora nih bingung lah ya kan. Ini nyapu kan tadi kau, kok aku pula yang disalahkan? Tambah bingung adek Fedora nih, jangan ngaco kakak kalau ngomong kak. Jelas aku baru turun ini. Lah bukannya aku baru balik dek. Kok pakai seragam apa hari ini putih-putih kan? Baru balik gimana kak? Katanya aku udah balik dari tadi jam 3 loh. Pas kau tidur ya aku langsung tidur juga. Lagi hari ini aku pakai seragam warna hijau kak. Langsunglah dengan badan yang udah merinding nih Fedora ngomong, terus deh, hup, kata adek, cokot deh, hup. Maaf, udah mbak diam. Nggak usah dibahas mbak, kita di bawah aja ya nunggu Mas Irun pulang, kata dek. Mereka pun udah sama-sama paham lah gitu Wak. Oh berarti tadi yang ditengok sama si Fedora bukan adeknya. Nah akhirnya nunggulah di bawah sampai Bang Irun pulang ya kan. Itu kejadian ketiga. Kejadian berikutnya Wak, jadi adalah nih pernah ya pas hari pas hari ulang tahunnya Fedora Wak. Pas hari ulang tahun Fedora dia ngalamin kejadian mistis lagi nih. Jangan lupa ya aku 27 Oktober ulang tahun. Dah, ini mereka udah balik ke rumah yang awal Wak ya, yang rumah udah selesai direnovasi itu yang lantai 1. Jadi ceritanya Wak, pas lagi hari ulang tahunnya ini Fedora ini berharap lah dikasih kejutan gitu sama ayahnya, sama ayah Bang Irun. Karena Irun memang dari malam pergantian hari dan pagi sebelum berangkat kerja belum ngucapin apapun nih ke si Fedora. Nah pada saat itu Fedora mikir, ayah Irun ini lagi menyiapkan kejutan buat aku nih. Udahlah tuh dinanti-nanti lah sama Fedora kan. Nah sekitar jam 8 malam Irun kirim pesan, Bun ayah pulang malam ya, ada kegiatan mendadak, kata Bang Irun. Nah Fedora waktu itu masih kepedean kali Wak. Wah iya sayang nggak apa-apa, bentar lagi mau dikasih kejutan ini mama laki aku pasti. Iya sayang nggak apa-apa, hati-hati ya katanya kan. Dah singkat cerita Wak, jam setengah 10 malam udah Fedora ini pulang setelah pergi sama adiknya bentar memang. Nah saat itu rumahnya udah gelap dan motor Irun suaminya belum ada di bawah. Tapi Fedora masih yakin kalau dia pasti bakal dikasih kejutan sama lakinya kan. Masuklah dia ke dalam rumah Wak. Dia nyalain lampu. Nanti pasti ayah wah surprise gitu kan. Pas nyalain lampu nggak ada kejutan apa-apa. Sian lah Fedora, adalah tuh kan, oh ya belum mungkin kata Fedora kan. Lanjutlah dia mandi bersih-bersih gitu kan. Masih terus berharap Wak bakal dapat kejutan dari ayah Irun nih. Sian lah Fedora. FYI dikit aja nih Wak, posisi kamar mandi Fedora tuh garis lurus dengan meja kompor dan ada space dikit gitulah yang tertutup sebelah kanan. Jadi bentuknya tuh kayak L gitu Wak ya. Nah ketika si Fedora ini masuk ke dalam kamar mandi, Fedora ini sempat nengok ke kanan. Nah pada saat itu Fedora ngeliat ada yang lagi ngintip. Nah pada saat itu si Fedora mikir, oh itu Irun tuh bentar lagi mau ngasih aku kejutan gitu kan. Makin semangat lah dia mandi Wak, biar wangi ya kan, biar bersih gitu. Pas nanti dikasih kejutan, oh wangi sayang, kata ayah Irun gitulah konon. Nah selesai mandi buka pintu, Fedora lagi-lagi melihat ada yang ngintip dia lagi. Z gitu. Fedora alah
Kita malu-malu. Langsung lah dia pergi ke kamar ya kan, buru-buru ganti baju, pakai parfum, cantik-cantik lah itu kan, nunggu di surprise nama Bang Irun. Tapi ditunggu, punya tunggu, Irun tak sampai-sampai. 30 menitan wak siapa ini si Pedora nunggu kan gak masuk-masuk Irun ini. Penasaran si Pedora kan tadi dia 2 kali nengok ada yang ngintip ya kan. Dia jalanlah ke arah dapur. Di tempat dia nengok orang ngintip tuh, niatan dia mau nganggetin balik ya kan. Kok lama kali kalian surprisein aku, bah gitu nah. Terbalik ya maunya, bah kok lama kali kalian surprisein aku, mungkin kayak gitu kali. Ternyata waktu dicek kosong, wak nggak ada siapa-siapa. Pedora langsung lemas, dia masuk ke kamar adik ya kan. Nah pas mau masuk ke kamar adiknya ini wak, Pedora mendengar suara panci dilempar, prong. Dan kalian tahu, abis dia dengar panci dilempar itu dia dengar apa? Dia dengar ada suara orang yang ngomong. Udah tahu saya kan, kata. Nangis si Pedora di dalam tuh kan. Irun belum balik-balik, nggak disurprisein sama suaminya, disurprisein sama si setan.